Langkah pertama, kita akan buat isian unti gula merahnya terlebih dahulu. Siapkan wajan, dalam wajan masukkan 100 gram gula merah. Tambahkan dengan 30 gram gula pasir, 1 simpul daun pandan, garam setengah sendok teh, dan air putih sebanyak 100 ml. Kemudian, kita nyalakan kompornya di api sedang, lalu masak air gulanya sampai larut dan mendidih sambil terus diaduk. Jika air gulanya sudah larut dan mendidih seperti ini sudah cukup, kita angkat dan pindahkan ke wadah. Lanjut, dalam wajan kita masukkan 100 gram kelapa parut. Untuk kelapanya, di sini saya pakai yang bagian putihnya saja. Kemudian kita campurkan dengan air gula merah yang dimasak di awal tadi. Di sini air gulanya sambil saya saring supaya tidak ada sisa kotoran dari gula merahnya. Tambahkan dengan setengah sendok teh vanili bubuk. Lanjut, semua bahan ini kita masak. Kita nyalakan kompornya di api sedang. Lalu kita aduk terus sampai unti kelapanya matang dan tanak, dan juga air gulanya menyusut serta meresap ke dalam kelapanya. Dan ini dia, unti kelapanya sudah matang dan tanak, air gulanya juga sudah menyusut dan meresap. Ini sudah cukup, bisa kita angkat dan pindahkan ke wadah, lalu dinginkan. Selanjutnya kita akan buat adonan kue bugisnya. Siapkan wadah, dalam wadah masukkan 300 gram tepung ketan putih. Tambahkan dengan setengah sendok teh garam. Kemudian tambahkan dengan 250 ml jus pandan yang masih panas. Masukkan secara bertahap sambil diaduk. Untuk jus pandannya, saya pakai 8 lembar daun pandan yang di blender dengan sedikit air. Kemudian ambil sari-sarinya sambil disaring, lalu campurkan dengan air panas sampai takaran 250 ml. Untuk takaran jus pandannya ini bisa berbeda-beda pemakaiannya. Takaran 250 ml yang saya pakai ini, takarannya bisa kurang bisa juga lebih karena disesuaikan juga dengan faktor kelembapan tepungnya. Jadi kalian bisa kira-kira saja takarannya, yang pasti adonannya harus tidak terlalu kelembekan. Adonannya kalis dan sudah mudah untuk dibentuk. Karena tadi adonannya sudah mulai berat, jadi saya uleni dengan tangan. Dan ini kita uleni sampai adonannya mudah untuk dibentuk. Dan ini dia adonan kulitnya sudah kalis, tidak ada lagi yang lengket di tangan, dan sudah bisa dibentuk juga. Ini sudah cukup. Supaya warnanya terlihat tidak terlalu pucat, jadi saya tambahkan 2 kombinasi pewarna makanan. Saya beri secukupnya pewarna makanan coklat dan secukupnya pasta pandan. Untuk pewarna makanan opsional saja, boleh juga tidak pakai. Boleh juga pakai pasta pandan saja. Bisa disesuaikan dengan selera. Selanjutnya, kita uleni kembali adonan kulitnya sampai tercampur rata. Dan ini dia adonan kulit kue bugisnya sudah tercampur rata semua. Warnanya sudah terlihat tidak terlalu pucat. Ini sudah cukup, bisa langsung untuk kita bentuk. Dan ini jus pandannya masih tersisa sekitar 10 ml. Jadi yang dipakai sekitar 240 ml. Jadi dikira-kira saja sesuai dengan kelembapan tepungnya. Oke, lanjut. Untuk adonannya di sini saya tambahkan dengan 2 sendok makan minyak goreng. Tujuannya supaya saat sudah matang nanti, kuenya tidak keras, masih tetap lembut, lentur dan kenyal. Kemudian kita uleni kembali sampai tercampur rata. Dan ini adonannya sudah tercampur rata semua. Ini sudah cukup, bisa kita sisihkan terlebih dahulu. Lanjut, untuk isian unti kelapanya ini sudah dingin, langsung bisa kita bentuk bulat-bulat seperti ini, supaya memudahkan saat mengisi ke adonan kulitnya nanti. Jika mau ditimbang, unti kelapanya setara dengan 13 gram. Dan ini dia, unti kelapanya sudah dibulatkan semua, ini sudah siap untuk kita bentuk dengan adonan kulit. Siapkan cetakan yang sudah dioles seluruh permukaannya dengan minyak goreng. Dan untuk adonan kulitnya, kita tutup dulu dengan plastik supaya tidak terlalu lama terkena udara. Ambil sedikit adonan kulit, kemudian kita pipihkan melebar seperti ini, lalu kita isi dengan unti kelapa gula merahnya. Selanjutnya kita tutup rapat seperti ini, pastikan sampai tidak ada celah yang bokor, lalu bentuk bulat lagi sampai permukaan kulitnya halus.
Nah, seperti ini hasilnya. Kemudian kita letakkan di dalam cetakan yang sudah dioles dengan minyak goreng. Untuk adonan kulitnya, jika mau ditimbang per buahnya setara dengan 30 gram. Jika adonan kulitnya terasa kering dan susah untuk dibentuk, kalian bisa basuh tangan kalian dengan sedikit air atau minyak goreng, supaya saat kita membentuk adonannya kembali lentur dan tidak pecah-pecah. Dan proses ini kita lakukan sampai adonannya habis. Dan ini dia semua cetakannya sudah diisi dengan adonan kue bugisnya, dan ini sudah bisa langsung untuk kita kukus. Sebelumnya panaskan kukusannya terlebih dahulu. Jika kukusannya sudah panas, langsung masukkan semua cetakan yang berisi adonan kue bugisnya ke dalam kukusan. Dan ini kita akan kukus selama 15 menit dengan api sedang. Untuk penutup kukusan jangan lupa dialasi kain supaya tidak banyak uap air yang jatuh pada adonan. Setelah 15 menit dikukus, ini kue bugis pandanya sudah matang, bisa langsung kita angkat dan kita diamkan sebentar selama 10 menit. Tunggu kuenya dalam keadaan masih hangat, baru bisa kita bungkus. Untuk membungkusnya, saya menggunakan daun pisang yang sudah dilayukan di atas kompor. Bisa dioles sedikit minyak goreng, boleh juga tidak dioles. Letakkan kue bugisnya pada daun pisang. Kemudian kita bungkus melipat berbentuk kotak. Untuk model bungkusnya bisa disesuaikan dengan selera. Saat membungkus kue bugisnya, pastikan dalam keadaan masih hangat, supaya saat sudah dingin, kuenya masih lentur, lembut dan tidak keras. Dan proses ini kita lakukan sampai semua selesai. Dan ini dia kue bugis pandan isi unti kelapa gula merahnya sudah jadi, cocok sekali buat kalian yang mau jualan. Dan ini kuenya sudah dingin. Saat kita belah seperti ini, kuenya masih tetap lembut, kenyal, dan permukaannya tidak keras. Oke, selamat mencoba teman-teman. Semoga video ini bermanfaat. Mohon maaf jika ada kekurangan. Jika kalian suka dengan video ini, jangan lupa like, komen, dan subscribe.